Halo guys, kembali lagi di channel Agung Rononu YouTube ya. Kali ini saya akan menjadi mentor, menjadi Han Ji Pyong. Mentos bukan? Mentos mah permen ya. Saya akan menjadi Han Ji Pyong ya karena saya ini tim Han Ji Pyong. Berarti manggilnya Pyong ya? Pyong. Pyong. Nama belakangnya Hai, Pyong Hai ya. Marga. Jadi kali ini saya ditemani oleh teman saya yang sudah lama juga tidak hadir ya karena mungkin dulu diculik atau ditangkap polisi, saya nggak ngerti. Bikin ini ya karena melakukan kriminal ya. Kriminal. Dia beberapa subscriber gue tuh pada nanyain lu juga tau, kok lu nggak collab lagi sih sama si siapa Ardian Yang ganteng Paleka itu. Nah, yang ganteng, iya ganteng. Karena biasanya kalau Dokter Agung ini kan biasanya collab sama cewek-cewek, jadi cantik semua. Cowoknya lebih dikit. Emang ada gue collab sama cewek? Ada. Cuman nggak banyak juga. Kayak banyak kan cowok malah gue collab. Masih gitu ya? Jarang nonton sih. Lu pada sering masuk ke YouTube gue. Ya pokoknya banyak yang kangen. Mantap. Kebanyakan sih cowok. Waduh. Gak ada cewek kangen, serius. Waduh. Oke. Kebanyakan yang nonton juga cowok sih. Jadi ini kontennya tidak cewek friendly gitu. Ya, boy friendly. Apa nggak ngerti lah. Oke, kita mau bahas apa nih di sini, An? Kita karena kita medis ya, kita bahasnya mengenai medis juga kali ya. Sebenarnya kalau kalian pengen bahas mengenai yang lain di luar medis sih boleh-boleh aja sih, kalian komen lah, kasih permintaan bahas apa. Ya. Komen di bawah ya. Di atas nggak boleh. Jangan komen tapi komen. Di atas nggak ada komen, di atas tuh subscribe aja. Oh iya. Sip. Oke, kita bahas apa nih? Karena kita lagi maraknya sekarang COVID ya, nggak jauh dari COVID lah ya. Iya, paling ya pokoknya kita lagi pusing nih naiknya sekarang. Kita pergi pusing 7 keliling pala baby ini. Ya, karena sekarang tuh lagi naik banget ya COVID ya. Sekarang tuh jumlah COVID berapa sih sekarang? Di angka 900.000 ya. Jadi kalau trennya naik begini terus mungkin 2-3 minggu lagi ya 1 juta. Wah, itu kalau 1 juta sih udah mau giveaway kayaknya. Udah kayak Bapak Family gitu. Ada giveaway. Bapak Family. Oh, baik tau lah. Masa lu nggak tahu sih? Tahu, cuma singkatannya gue nggak inget gitu. Bapak. Lu taunya apa, burger? Ya pokoknya udah banyak banget sih sekarang tuh, udah naiknya tuh parah banget sih. Karena banyak banget yang udah nggak peduli juga sih kayaknya, nggak tahu juga kenapa. Padahal makin parah tapi makin nggak peduli. Maksudnya ternyata kebiasaan masyarakat untuk 3M sendiri udah mulai kendor ya. Coba lo kan kerja di mana, di puskesmas ya. Jadi strata pertama instansi kesehatan. Wah, ya kan? Ribet banget ngomong. Iya benar kan, pertama orang tuh kalau berobat strata pertamanya itu ya di puskesmas. Itu gimana tuh? Coba diceritakan bagaimana COVID di sana. Oh iya, jadi kalau di tempat kita sih puskesmas tetap pelayanan non COVID juga tetap harus jalan gitu. Nggak mungkin kita cuma ngurusin COVID doang. Kalau ngurusin COVID doang ya pasti banyak yang terbengkalai. Tapi kita ngurusin COVID dan COVID. Gitu. Kalau non COVID ya seperti biasa sih, tetap secara umum sih seperti biasa. Jadi kalau datang ke poli ya udah nanti kita akan layani seperti biasa. Cuma mungkin screening itu ada gitu. Maksudnya kalau misalnya ada pasien ada kelelahan batuk pilek, ya kita memang secara alur ya memang kita harus suspekin. Tapi ya nggak mungkin semuanya kita cek kan. Jadi tentu kalau misalnya ada keluhan dan ngarah ya nanti kita akan cek gitu. Tapi tenang, kalau di puskesmas semua gratis. Walaupun nggak punya BPJS? Nggak punya BPJS gratis, cuma kita semua harus sesuai domisili. Oh paham. Jadi kalau misalnya nih Agung, misalnya gue di Duri Kepa, jadi nanti berarti ya gue mesti gratis di puskesmas Duri Kepa. Pokoknya di wilayah tergantung. Kalau misalnya domisili bukan BPJS ya. Kalau BPJS itu kan bisa aja lu tinggal di mana. Kalau pakai bantuan iuran lu tinggal di mana, BPJS di mana kan bisa kejadian. Cuma kalau kita enggak. Kalau misalnya orang yang dari daerah, misalnya misalnya Kalimantan merantau gitu ke misalnya Jakarta kerja gitu ya. Ya misalnya ke
daerah Tanjung Duren misalnya ya. KTP Iya. kan Kalimantan misalnya. Nah, nggak masalah. gitu. Yang penting dia Surat domisili. domisilinya Oh, kayak gitu surat domisili minta ke RT RT RW. Oke. Itu guys, puskesmas gratis guys. Jadi berobatnya di puskesmas saja, jangan di RS. Tapi ya kalau yang COVID juga ya kita sih Ini untuk semua penyakit yang arah ke COVID doang, atau yang suspek doang, atau yang kayak misalnya keluhannya kayak gatel-gatel doang, atau keluhannya kalau kita sih pokoknya sih semua. Jadi sebenarnya bingung juga ya karena spektrum klinis COVID tuh luas sebenarnya. Kadang-kadang ya ada juga kejadian diare kan. iya sih. Bahkan jadi- gatal-gatal atau muncul rash itu juga bisa Itu juga termasuk bisa gejala dicurigain COVID. gitu. Iya. Tapi ya kita kan pada prinsipnya kan kalau kita curiga Lebih ya ke kita batuk mungkin, batuk demam. harus membuktikan kecurigaan kita kan. Gimana caranya swab gitu. Jangan maksudnya ya kalau kita udah curiga ya kita buktiin gitu. Bahkan orang tanpa gejala aja bisa aja COVID. Gitu. Saya begitu. Nah ya dia pernah kena positif Iya. Ada videonya nanti nonton di sini. positif hamil. Ada kan di sini? Dia hamilin genderuwo. Ya saya sih nggak edit ya, pokoknya cari aja bang. Gue tuh Kalau- nggak ada editor gue. Oh iya. Gue tuh nggak bisa edit juga. Payah. Bisanya ngebacot aja kayak begini. Jadi kondisi puskesmas tuh sekarang membludak banget kan nih? Atau sepi atau gimana? Kalau pasien non COVID sih sama lah kurang lebih ya. Ada lah penurunan sih Yang tetap ada. yang penurunan. suspek. Karena masih ada beberapa orang yang berpikir takut berobat gitu. Cuma kalau menurut saya sih jangan takut berobat gitu. Kalau memang Benar. kalau memang sakit dan butuh berobat ya datang gitu. Bener banget. Jangan sampai menunda-nunda hidup kita. Kalau takut COVID ya tolong datangnya ya pagi gitu. Yang waktu jam pelayanan biasa gitu. Oh kalau jam pelayanan biasa pagi. Kalau misalnya kamu ke UGD gitu, ke pelayanan 24 jam sakitnya misalnya sakit biasa gitu, batuk, pilek, mencret begitu, ya kalau beberapa tempat sih dipisah ya tempatnya. Jadi pasien-pasien yang suspek COVID sama ISPA lah istilahnya. Iya. Pasien ISPA sama non ISPA dipisah. Cuma nggak semua tempat kan dipisah. Jadi kemungkinan untuk bercampur ya sebenarnya lebih besar gitu. Di tempat lu juga banyak nggak sih pasien yang datangnya udah kayak jelek gitu kondisinya? Kalau banyak sekali sih tetap yang mendominasi sih gejala ringan sih sebenarnya. Nah, tapi nyari rujukan juga sekarang susah karena rumah sakit penuh. Waduh, kalau buka rumah sakit tuh pasti bilang maaf sudah penuh. Iya. Wisma Hampir Atlet semuanya juga udah penuh deh. Wisma Atlet juga mereka kasih kita kuota untuk sekali jalan tuh kasih kuota. Dan mereka juga saat ini kekurangan orang karena jumlah pasiennya mereka ya bertambah banyak sekali sekarang. Wisma Atlet itu sekarang katanya nggak terima yang OTG. Iya, udah enggak. Jadi OTG itu kalau sekarang isoman ya? OTG itu biasanya ke Pademangan, Wisma Atlet Pademangan, Masih bisa isoman nggak? sama isolasi mandiri ya. Sekarang disediain hotel dari Pemda itu disediain. Kalau isoman di rumah? Tergantung rumahnya. Kalau rumahnya iya. dianggap memenuhi syarat, nggak masalah. Waktu itu kan sempat katanya nggak boleh isolasi mandiri. Sekarang tuh kayaknya udah boleh lah ya. Iya Soalnya itu udah terlalu penuh juga rumah sakit. waktu dikeluarin itu sekitar 3-4 minggu kemudian dibilang dicabut. Soalnya emang rumah sakit dan instansi kesehatan kayak puskesmas, rumah sakit dan tempat inap itu udah penuh semua. Iya, karena semuanya udah Udah rame. kewalahan gitu. semua udah. Kalau misalnya Lebih diutamain buat yang membutuhkan. Kalau misalnya lebih semuanya dipaksa di fasilitas isolasi mandiri dengan jumlah infeksi sekarang sih menurut saya sih berat sekali. Oke. Jadi emang udah kewalahan juga ya. Gue pun juga gitu kan. Di rumah sakit pun juga udah banyak banget sampai penuh terus bahkan ada yang datang saturasi oksigen itu udah jelek banget, terus tempatnya udah nggak ada, terus oksigennya udah dipakai semua gitu. Jadi udah susah juga sih. Kadang kita edukasi, dia bilang katanya di tempat-tempat lain pun dia juga udah full semua. Oh iya, itu juga banyak tuh datang. Jadi pasien datang pernah sekali itu datang udah penurunan kesadaran berat. Jadi dia ada riwayat gula memang, dan waktu dicek memang gulanya sangat tinggi. Kan kita kan pakai yang stick kan, nggak kebaca loh. Stick High. Stick PS atau stick es krim Stick atau stiker lain. stick kentang. Ya pokoknya
sampai high gitu Iya, ya. tinggi 3 kali Apalagi coba. ada DM, ada gula, itu kalau udah kena COVID ya. Enggak sih, itu bukan pasti COVID. Cuma iya. dia menceritakan cari rumah sakit tuh setengah mati. Kenapa? Di mana-mana semua penuh. Dia udah bilang saya udah keliling 3-4 rumah sakit jauh penuh. Bahkan untuk rumah sakit yang besar banget yang biasanya bednya banyak aja juga udah pada penuh. Kalau Serius. rumah sakit dipisah nggak sih COVID non COVID? Bisa. Bisa. Jadi biasanya kita pertama kan di triase dulu tuh. Di triase di depan rumah sakit ada tenda gitu. Kalau misalnya ada gejala kayak batuk, demam, sesak, itu kita masuknya ke IGD COVID. IGD COVID itu ya hampir banyakan sih yang di IGD COVID sih pasien-pasiennya daripada yang di IGD umum. Jadi IGD umum tuh lebih santai. Tapi ya gitu, yang IGD COVID tuh rawat inapnya juga udah penuh banget. IGD COVID itu ya belum tentu COVID ya, maksudnya kan suspek, soalnya kan ada gejala demam, batuk. Kalau perlu swab gimana di sana? Ya di situ juga ada tempat khususnya. Oh, tapi PCR apa antigen? Ada antigen, ada PCR. Kita punya dua-duanya. Gitu. Jadi ya udah parah banget sih. Jadi kasihan juga orang yang datang juga udah keadaan udah nggak bagus, butuh rawat inap tapi nggak di tempatnya gitu. Kalau rujukan gimana? Maksudnya pasien-pasien yang keluhan berat gitu ngerujuknya susah nggak sih sekarang? Susah banget. Dapatnya tuh bisa 3 hari. 3 hari sama dong. Tempat gue juga 3 hari. Serius 2 hari. Ya kadang-kadang ada yang hoki dapatnya cuman 3 jam 4 jam itu sih ada juga. Cuman ya susah sih. Jadi emang rata-rata antara sembuh di kita atau meninggal di kita. Serius emang lagi parah banget sih. Emang kelihatannya udah kasihan banget. Tapi kalau dibandingin kan udah kerja di rumah sakit kan udah 2 tahun lebih ya. Kalau dibandingin sama tahun lalu jumlah pasien yang meninggal per jaga itu merasa nggak sih memang dulu tuh nggak banyak. Sekarang tuh hampir tiap shift ada loh apa meninggal. serius? Iya. Waduh, serem banget. Nggak per shift sih, per hari lah, per hari tuh hampir pasti ada. Oh iya. Kadang bisa 2, ada 1 gitu. Jadi tuh emang datangnya kan emang udah jelek-jelek gitu kan. Terus ya karena kita nggak, karena gua kan emang RSIPD juga, nggak ada ICU gitu. Jadi ya keterbatasan alat juga. Jadi untuk yang di rumah sakit gede itu juga udah pada penuh, udah pada ICU. Gue baca berita tuh udah ICU seluruh rumah sakit Jakarta udah penuh semua. Sama nih, kita juga kadang-kadang kan ngurusin pasien yang gejala berat, kadang-kadang kalau lagi tidak beruntung gitu. Pikirnya sih kita, aduh kenapa sih nggak ke rumah sakit aja, cuma ya sama gitu, rumah sakit semua penuh. Rumah sakit gitu. penuh. Akhirnya jatuhnya ke kita ya, ke kita kalau rumah sakit meskipun kecil pasti ada peralatan medisnya pasti lebih lengkap dari kita gitu. Cuma kalau di puskesmas memang segalanya serba terbatas. Ada yang sampai mesti di kursi dulu, serius. Oh iya. Jadi di kursi dulu, benar-benar karena udah nggak ada tempat lagi, ya di kursi dulu gitu. Jadi emang ya udah kacau balau banget deh gitu. Ini tuh dampaknya sih ke depannya sih gawat sih ini. Kalau kita nggak nurunin kasus, ini agak berbahaya. Ini lagi puncak tertingginya nih, gitu. Kayak puncak resort banget nih. Ya harapan kita sih ini puncak tertinggi, jadi nggak akan lebih tinggi dari semoga ini. ini puncak tertinggi. Nggak Kalau bakal masih lebih tinggi lagi, wah. Dan apa ini kita masih di kaki gunung nih. Ini kalau sampai di kaki gunung kita habis lah ini. Bakal kepunahan. Banyak banget yang Sakit lewat dan sih, meninggal. banyak, ya. Serius. Ini kita tanda alarm banget loh ini. Kita sebagai nakes ya, tenaga kesehatan udah benar-benar kewalahan banget. Gue tuh kerja aja tuh bahkan tuh nggak sempet makan gitu, buat kayak duduk aja tuh kayak udah jarang gitu loh. Kayak udah buat, kan kadang dulu masih ada habis periksa pasien ini masih ada space istirahat dulu terus ada pasien lagi. Sekarang tuh benar-benar kayak udah nggak ada buat ngaso gitu, nggak ada. Makannya nggak sempat. Makan temen yang ada atau makan hati. Makan hati ya di merantem sama ini ya, Iya, keluarga pasien apalagi kan banyak yang nggak terima masalah COVID ataupun karena banyak yang angka meninggal tuh nggak terima pemulasaran, bahkan yang udah positif pun juga nggak terima dengan protokol COVID itu juga banyak. Kalau mereka misalnya yang positif nih, kalau yang paling ngeselin tuh gimana sih ceritanya? Maksudnya mereka menganggap ini tesnya nggak valid atau gimana gitu? Ya beberapa nggak percaya COVID itu.
beberapa nggak percaya COVID. Terus beberapa emang ada juga yang emang setuju dengan protokol COVID yang pemulasaran itu, cuman setujunya dibawa ke kampung halamannya. Aduh, itu sama. Itu ya. Iya, Jadi iya. Pernah. dibawa ke kampung halamannya terus dibawa pemulasaran di sana gitu. Oh iya, pernah tuh kita begitu. Ada kayak gitu. Banyak. Terus banyak sih. Bahkan yang enggak yang kondisi baik-baik aja positif COVID dan dirawat nunggu swab dan hasilnya positif disuruh rujuk nggak mau juga, ada juga. Ya itu alasannya ya mereka nggak percaya, atau mungkin rapidnya negatif, atau mungkin ya rapid kan nggak 100% benar kan. Tingkat spesifitas dan sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan pemeriksaan yang lain ya. Jadi ini emang ya angka-angka ya gitu, itu angka spesifitas itu masih rendah, jadi emang ya kita pakai PCR tetap. Kadang ilmu atau pengetahuan masyarakat juga sih masih kurang gitu. Tapi kalau di tempat kerja sekitar itu, masyarakat sekitar gimana sih di sana kalau di tempat kerja tuh? Masyarakat ya banyak, itu kan dekat pasar tuh. Banyak kerumunan. Terus banyak juga yang nggak pakai masker. Ya ada juga sih. Jadi kalau ada apa sih Satpol PP ya, apa sih yang razia-razia itu, ya itu baru mereka pakai masker. Terus setelah selesai itu mereka lepas. Ada juga banyak yang masuk pakai maskernya di dagu. Oh iya, aduh, banyak itu gitu. Banyak banget itu. Atau enggak pakai maskernya tutupin mulut tapi hidungnya. Terus di ruang isolasi gue tuh banyak juga keluarga-keluarga pasien bolak-balik pada udah dikasih tahu. Itu udah kacau sih ya. Terus mereka bolak-balik rame terus nggak pakai masker atau masker di dagu, terus dikasih tahu malah ini ngeyel gitu. Ini sih kedepannya menurut lu gimana nih kalau kedepannya bakal gini terus nih? Ya kalau misalnya kita stabil di angka 3.000, sekarang kan kita udah 3.000 terus kan 2-3 hari terakhir ini ya pasti rujukan akan numpuk gitu. Kita juga tiap hari juga pasti ada rujukan, kita baru merujuk sekian, datang lagi sekian, kadang-kadang malah lebih banyak gitu. Jadi angkanya tuh selalu nambah gitu ya. Semoga sih kita bisa keep up ya, kita bisa ngikutin. Cuma kalau kita nggak bisa ngikutin ya pasti nanti rujukan makin banyak, yang ngantri di rumah sakit juga sama kan. Apalagi kalau pasien yang kondisinya kurang bagus ya. Iya. Yang rujuknya pasti lebih susah daripada pasien yang kondisinya lebih baik kan misalnya. Makanya Kalau pasiennya udah benar-benar saturasi rendah ya itu rujuk pasti susah banget. Pro ICU kan kayak gitu susah banget. Ya udah kolaps banget sih ini kondisi Jakarta atau Indonesia ini. Lebih di Jakarta kali ya yang Ya pokoknya sih yang kita tahu sih Jakarta. Kalau di luar Jakarta sih kita kurang tahu update. Cuma di Jakarta sih udah parah banget terus ya gimana ya, kayak semoga sih untuk kedepannya bisa turun ya dengan ada vaksin ya. Cuman nggak bisa langsung turun juga ya. Ya kalau yang penting kita yang udah didapat jatahnya vaksin, ayo divaksin. Karena bisa meningkatkan kekebalan kita kan. Jangan lupa 4M, pakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, terus menjaga jarak. Jadi kalau ngobrol nggak terlalu deket-deket. Lumayan lah 4M bisa beli rumah yang tingkat berapa gitu. Ini terlalu deket nih, itu terlalu deket. Ya juga. Tapi aman lah, gue swabnya negatif dan lu udah pernah kena positif, ibarat udah divaksin. Imunitasnya semoga masih ada karena diproyeksikan imunitas bertahan sampai 1 tahun. Yep. Semoga sih benar 1 tahun. Bukannya 3 bulan doang ya? 3 bulan sampai 12 bulan. Oke. Ya ambil ujungnya lah, enak lah. Ya udah sih paling itu aja. Ada yang mau ditambahkan atau dikurangin? Ya pokoknya sih kita lebih ke arah pengen minta tolong sama teman-teman, terutama yang tinggal di Jakarta atau tinggal di tempat yang zona merah gitu. Protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan terus. Yep, benar banget. Yang sebelum COVID ini aja yang sakit tuh udah banyak gitu, apalagi ditambah COVID kan. Berarti kalau misalnya nih terlalu parah, kita terlalu fokus sama COVID, yang non COVID mungkin bisa jatah untuk ngobatinya berkurang terus. Gitu. Ya, kayaknya itu lah guys ya. Sudah dijelaskan semuanya sama Dokter Ardian. Ya,
pokoknya intinya tetap jaga kesehatan, 4M ya. Pokoknya ya mungkin itu aja sih. Pokoknya update sekarang tuh, update-nya Jakarta lagi parah banget ya. Pokoknya jangan memperparah sih. Kalian kalau tidak memperparah tuh sebenarnya udah membantu menyelamatkan nyawa juga sih. Gak kemana-mana, membantu kita. Oke. Salam Agung Rodono YouTube. Bye bye di next konten. Bye bye. 4M. Yoi.